Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang apa sih retorika dakwah itu dan bagaimana sih cara menyusun pidato yang baik dan benar. Retorika berasal dari bahasa Yunani, retor, yang berarti mengajarkan kemahiran dalam berbicara di hadapan umum. Retorika dalam arti luas adalah seni atau ilmu yang mengajarkan kaidah-kaidah penyampaian tutur yang efektif melalui lisan atau tulisan untuk mengefeksi dan mempengaruhi pihak lain. Sedangkan dalam arti sempit, retorika adalah seni atau ilmu tentang prinsip-prinsip pidato yang efektif. Retorika saya katakan sebagai seni atau ilmu karena retorika belum memperoleh kesepakatan di antara para ahli apakah ia sebagai seni saja atau sebagai ilmu saja atau retorika sebagai seni dan ilmu. Saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa retorika adalah seni sekaligus sebagai ilmu pengetahuan. Retorika bukan hanya ilmu pidato, tetapi meliputi pengetahuan sastra, gramatika, dan logika. Karena hanya dengan rasio saja tidak cukup untuk meyakinkan orang lain. Untuk meyakinkan orang lain memerlukan teknik-teknik memanipulasi emosi dan menggunakan prasangka untuk menyentuh hati para pendengar. Nah, dalam berpidato yang benar ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan pidato. Nah, menentukan pidato merupakan suatu hal yang sangat penting karena sangat berpengaruh dalam menentukan topik pembicaraan, menentukan batasan topik, serta berpengaruh dalam menentukan gaya dan bahasa pidato yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu menentukan atau memilih topik pembicaraan. Tentukan topik pidato secara relevan dan menarik. Topik pidato harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan audiens. Yang ketiga yaitu membatasi topik pembicaraan. Membatasi topik pembicaraan akan sangat membantu dalam mengefektifkan materi pembicaraan sehingga tersampaikan secara tepat dan menarik. Pembicaraan yang terlalu melebar akan meninggalkan kesan kurang jelas pada audiens. Yang keempat yaitu mengumpulkan bahan-bahan. Kumpulkan bahan atau materi pidato yang sesuai dengan topik yang akan dibicarakan. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, majalah, surat kabar, berita TV, bahkan dapat juga dengan melakukan wawancara dengan seorang ahli dalam bidang tertentu. Yang kelima yaitu menyusun bahan. Uraian pidato yang hendak disampaikan biasanya diawali kalimat pembuka, pendahuluan, isi, kesimpulan, dan diakhiri dengan kalimat penutup. Nah, pada kalimat pembuka atau pada bagian pertama ini, uraian suatu pidato biasanya diawali kalimat pembuka berbentuk susunan kalimat sapaan dengan maksud untuk memberi penghormatan, mengkondisikan atau menarik perhatian audiens agar memperhatikan pembicara. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, biasanya orator mengawali pembicaraan dengan ucapan syukur, kemudian dilanjutkan dengan memberi sedikit gambaran pada audiens topik yang akan dibicarakan, latar belakangnya, dan mengapa topik pembicaraan itu penting. Bagian isi. Nah, bagian isi merupakan bagian pokok pidato. Pada bagian ini, uraian penjabaran topik pidato secara keseluruhan. Rincilah topik pembicaraan menjadi butir-butir penting pembicaraan sesuai batasan topik yang direncanakan. Gunakanlah kalimat sapaan setiap peralihannya atau gunakan kata rincian pertama, kedua, ketiga, akhirnya, selanjutnya, langkah pertama, langkah kedua, dan sebagainya. Penutup. Akhir suatu pidato biasanya berbentuk kesimpulan, harapan, permohonan maaf, dan salam penutup. Kesimpulan hendaknya jangan disampaikan dalam satu atau dua kalimat saja, tetapi hendaknya merupakan rangkuman dari butir-butir penting rincian topik yang dinyatakan dalam satu atau dua paragraf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.